A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kari Channel, rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan menceritakan kisah kaum Tubba yang mana mereka mendengar berita tentang akan lahir Nabi di akhir zaman. Ucapan penulis rahimahullah ta'ala Ibnu Hisham tentang seorang yang memiliki kerajaan dari kerajaan Yaman, seorang yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Orang ini bermimpi yang mimpinya menurut orang ini adalah mimpi yang sangat mengerikan. Karena itu raja bernama Rabi'ah ibn Nasr ini dia mencari-cari takwil, tafsir dari mimpi yang beliau alami. Maka dia pun mengumpulkan seluruh tukang sihir, dukun, paranormal, tukang ramal bintang, dikumpulkan semuanya. Dikumpulkan untuk mentakwilkan mimpinya. Tapi ternyata mereka tidak sanggup dan mereka mengatakan bahwasanya yang mengetahui tafsir dari mimpi ini adalah dua orang dukun yang sangat kesohor, yaitu Syik, Syikun, dan juga Satih. Akhirnya raja ini mendatangi seorang yang bernama Satih, dukun yang pertama. Kemudian Satih ini menjelaskan bahwasannya yang dia lihat adalah api yang keluar dari kegelapan. Kemudian api ini turun menyambar ke daerah yang rendah, kemudian menghabiskan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Maka raja ini pun takjub, kagum. Padahal raja belum menceritakan mimpinya. Ternyata dukun yang bernama Satih ini dia sudah bisa melihat bahwasanya apa yang ada di dalam benaknya berupa mimpi tersebut itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dengan dukun tersebut. Kemudian setelah mendengar itu, raja meminta jelaskan apa takwil dari mimpinya. Dijelaskan sama si dukun atau penyihir bahwasanya akan ada yang menghancurkan kerajaan Yaman. Kemudian kerajaan tersebut berlaku cuma 60 tahun. Kemudian diganti lagi dengan kerajaan yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Isyarat bahwasanya para dukun-dukun terdahulu sekalipun mereka faham akan munculnya orang besar yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian raja itu mendatangi dukun yang kedua. Dukun yang kedua itu namanya adalah Syikun. Dia datangi Syikun. Raja ini mengatakan bahwasanya dia memiliki mimpi yang mimpinya tidak ada yang bisa menakwilkannya kecuali orang yang bisa mengetahui apa yang beliau mimpikan sebelum beliau menceritakannya. Maka diceritakan, dukun ini dia mengucapkan kalimat-kalimat fa ba'asa ilaihi ma faqat ma ilaihi Satih qabla Syik. Kemudian dia katakan kepada Syikun, dukun yang pertama namanya Satih. Raja ini sudah mendapatkan informasi dari Satih. Kemudian raja ini mendatangi dukun yang kedua bernama Syik. Dan raja ini tidak menceritakan sedikit pun tentang pengalaman dia bersama seorang dukun yang bernama Satih. Raja ini pengen tahu nih, sehebat apa keilmuan daripada dukun yang bernama Syikun tadi. Maka raja pun bertanya, seperti apakah mimpi yang aku mimpikan? Qala na'am, kata Syikun. Dia katakan, ra'aitu humama kharajat min dhulumah fawaqa'at baina rawdah wa akimah akalat minha kulla zatin nasimah. Dukun ini dia katakan, aku melihat api yang sangat besar keluar dari kegelapan. Kemudian api itu menyambar daerah tanah yang rendah yang banyak rerumputannya. Kemudian api tersebut memakan segala sesuatu yang ada di tanah tersebut dari manusia yang memiliki akal. Maksudnya manusia dilahap api tersebut. Ketika raja tersebut mendapatkan informasi dari Syik, ternyata apa yang disampaikan oleh Syik serupa dengan Satih. Ternyata dua orang dukun ini memiliki ilmu yang sama. Maka raja ini mengatakan, apa yang kau ucapkan benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Fama indaka fi ta'wiliha. Kalau takwilnya menurut anda bagaimana? Kata dukunnya, aku bersumpah dengan manusia bahwa Yaman akan diambil sama Sudan dan seluruh bangunan akan dikuasai oleh Sudan. Kerajaannya itu dari Abyan sampai Najran, disebutkan luas kerajaannya. Faqala lahul malik, maka raja ini mengatakan, wa abika ya Syik, aku bersumpah dengan bapakmu wahai Syik, inna hadza lana laghaizun. Ini suatu hal yang sangat menakutkan. Kapan hal ini akan terjadi? Afi zamani am ba'dahu. Apakah terjadi sekarang ini, dalam waktu dekat, atau setelah aku meninggal? Qala bal ba'dahu bi zaman.
bahkan setelah engkau meninggal, beberapa waktu baru akan terjadi. Kemudian kata Syikun, Yaman akan tertolong oleh seorang yang memiliki urusan yang sangat besar, wa yuzikum asyaddal hawan. Dan nanti musuh-musuh Yaman akan diusir, dihancurkan dengan penuh kekerasan, dengan penuh kehinaan, diusir menjadikan mereka hina. Ditanya sama raja, siapakah yang memiliki kedudukan yang agung ini? Siapakah orang yang akan menguasai Yaman? Ghulamun laisa badani wala muddan. Dia adalah seseorang yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda. Kalau menurut pendapatku, kata Syikun, dia adalah dari keturunan keluarga Ziyazan. Fala yatruk ahadan minhum bil Yaman. Dan tidak ada seseorang pun orang Yaman yang akan disisakan. Orang Yahudi, bukan Nabi Muhammad, bukan. Dan nanti kita akan tahu kisahnya. Kemudian dikatakan lagi, orang ini yang memiliki kekuatan. Yaman dikuasai Sudan, kemudian setelah itu akan dikuasai lagi oleh seorang raja, yang raja ini akan menghancurkan seluruh orang-orang Yaman. Kemudian ditanya, apakah raja ini kekuatannya? Kerajaannya akan terus panjang atau terputus? Bal yanqati bi rasulin mursal. Bahkan terputus, akan diputus oleh seorang yang diutus, ya'ti bil haqq wal adl. Orang ini membawa kebenaran dan juga keadilan, baina ahli dini wal fadl, di antara orang-orang yang memiliki agama dan keutamaan, dan kerajaannya akan terus berlangsung sampai hari fasl. Qala wa ma yaumul fasl. Apa arti fasl itu? Arti fasl itu di mana orang-orang yang berloyalitas akan mendapatkan balasannya, di mana akan ada suara dari atas langit, yang suara itu bisa didengar bukan hanya oleh orang yang hidup saja, bahkan orang yang mati pun bisa mendengarnya. Yajma'a fihi bainan nasi lil miqat. Manusia seluruhnya dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Yakunu fihi limani taqwal fauzu wal khairat. Maka hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga orang yang berada di atas kebaikan demi kebaikan. Qala haqqun matakul. Kemudian dikatakan kepada dukun Syik ini, apakah yang kau ucapkan adalah kebenaran? Kata dukunnya, qala iwar rabbi sama'i wal ard. Dia katakan, iya, demi Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang menaikkan, yang menurunkan. Sungguh apa yang aku sampaikan adalah kebenaran, yang tidak ada kerancuan di dalamnya. Mendengar ini, maka Raja Yaman ini pun cemas, merasa ketakutan. Akhirnya beliau berkemas-kemas ngajak keluarganya untuk pindah ke negeri Irak, dan apa yang bisa dibawa, dibawa. Kemudian setelah beliau ke Irak, nulis surat kepada raja-raja Persia. Raja Persia ketika itu namanya Sabur ibn Khurzan. Kemudian beliau pun tinggal di sana dalam keadaan kebingungan, ketakutan yang berlebihan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Raja Yaman ini mati, Rabi'ah ibn Nasr meninggal, maka kerajaan dipegang oleh seseorang yang bernama Hasan ibn Tubban dari keluarga Tubba. Panggilannya Abu Kar. Bapaknya Hasan namanya adalah Tubban. Dia kalau ke Yaman, ke Damaskus itu mampir ke Madinah. Dan ketika di Madinah, beliau menikah dengan orang Madinah. Kemudian Raja Yaman ini dia menempatkan seseorang anak di sana di Madinah. Tapi ternyata anaknya ada yang membunuhnya secara diam-diam, disergap, terus dibunuh oleh penjahat yang tinggal di Madinah. Meninggallah anak Raja Yaman ini. Maka mendengar kabar itu, maka beliau pun marah dan mendatangi Madinah, bawa pasukan banyak dengan niatan memerangi Madinah. Maka orang-orang Ansor, Yastrib ketika itu mengumpulkan seluruh warganya, dipimpin oleh Amr ibn Tollah. Fakta talu, maka mereka menyiapkan peperangan. Mau perang nih, jadi mau berperang antara Yaman dengan Madinah. Cuma unik orang-orang Ansor, orang Yastrib ini teman-teman, ketika datang tentara Yaman menuju Madinah, maka ketika siang ini mereka berperang, saling bunuh. Tapi ketika malam tiba, ada beberapa utusan dari Madinah, Yastrib ini mengundang tentara Yaman untuk makan malam. Jadi siangnya tempur, perang, malamnya makan bareng. Awalnya Raja Yaman, Tubban ini, dia tidak mau. Tapi ketika para utusan mereka makan dengan apa yang mereka suguhkan, maka tentara-tentara Yaman ketika itu pun makan bareng sama tentara-tentara Yastrib. Fayu'jibuhu zalika minhum. Akhirnya orang-orang Yaman pun merasa takjub dengan orang-orang Madinah. Wallah inna qaumana lakaram. Sungguh ini adalah kaum yang sangat dermawan sekali. Sama musuhnya saja, mereka Ansor, Yastrib ini mau memuliakan tamu.
Orang-orang Yastrib mengatakan, meskipun kalian musuh-musuh kami, tetap kalian datang ke sini, kalian itu statusnya tamu. Lihat, orang Madinah sangat memuliakan tamu, meskipun musuh yang memeranginya. Kemudian ikhwatal iman, ketika kaum Tuba Yaman ini datang ke kota Madinah, memerangi orang-orang Madinah, tiba-tiba datang dua orang Yahudi, yang dia punya ilmu, dan dalam ilmunya, hina sami'a ma yuridu min ihlakil Madinah wa ahliha. Dua orang Yahudi ini mendapatkan info, kabar, bahwasanya Raja Yaman datang ke Madinah, ingin menghancurkan Madinah. Maka dua rahib ini pun mendatangi raja tersebut dengan nasihat. Faqala lahu ayyuhal malik. Maka kedua utusan ini, kedua orang alim ini dari kalangan Yahudi, ahli kitab, mengatakan, hai raja, la taf'al, jangan kau lakukan, jangan kau bunuh penduduk Madinah, jangan coba-coba memerangi penduduk Madinah, mengusir penduduknya, kemudian kau bantai, jangan. Fa innaka in abaita illa ma turidu hila bainaka wa bainaha. Kalau kau tetap ngeyel, ingin tetap bantai penduduk Madinah, pasti ada yang menghalangi engkau. Kau tidak akan sanggup. Walam na'man alaika ajilal ukubah. Bahkan kami berdua merasa tidak aman kalau akan ada azab yang akan menimpa kepada kalian semua. Maka Raja Yaman ini mengatakan kepada kedua rahib itu, lima zalik, kenapa demikian? Faqala hiya muhajarun nabiyyin. Kalau kau ingin tahu, sungguh kota Madinah adalah tempat hijrahnya seorang nabi. Lihat, orang Yahudi faham, orang Yahudi itu kan Bani Israel, pengikut Musa alaihissalam. Dari Mesir kan mereka. Setelah dari Mesir, mereka pindah ke Damaskus, Palestina, Suriah. Mereka tinggal di sana. Bagaimana perjalanan mereka dari Mesir menuju Damaskus? Yakni lewat Laut Merah, terbelahnya Laut Merah. Ketika mereka tinggal di Damaskus, Nabi Musa memberikan wasiat, Nabi kalian nanti adalah Nabi yang akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Ini murid-muridnya Musa terus memberikan wasiat. Akhirnya mereka mencari-cari tempat yang banyak pohon kurmanya, dan mereka mendapati Madinah. Karena itu, sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau mendapati banyak sekali orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Bukan bisnis kurma, bukan. Tapi mereka menanti Nabi yang mereka nanti-nantikan. Mereka tahu ini adalah tempat hijrah. Karena itu orang-orang Yahudi mengatakan, hiya muhajar. Ini adalah tempat Nabi tersebut akan hijrah. Yakhruj min hazal haram min Quraisy. Yang akan keluar dari Mekah. Dia terusir dari Quraisy fi akhiri zaman. Nanti Nabi itu akan keluar di akhir zaman. Dan inilah negeri Madinah yang akan menjadi tempat tinggal sekaligus rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi faham ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dua orang Yahudi ini mencoba untuk mengurungkan niat sang raja. Mereka menghalanginya. Kemudian apa yang terjadi? Waro'a anna lahu ma'ilman. Akhirnya raja ini pun terhalangi. Beliau berpendapat kalau dua orang ini adalah dua orang yang mempunyai ilmu. Ucapannya sangat bagus sekali, menjadikan raja jadi takjub. Akhirnya raja pun sepakat meninggalkan Madinah. Wa taba'ahuma ala dinihima. Kemudian dua orang Yahudi ini mendakwahi Raja Yaman. Dan ternyata Raja Yaman masuk ke dalam agama Yahudi. Setelah kisah ini nanti akan masuk ke kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud pelakunya orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Tubba, kaum Tubba. Jadi teman-teman tahu tafsirannya nanti ketika baca surah Al-Buruj. Ini ceritanya di sini. Kenapa Ashabul Ukhdud? Nih Tubba, dia mendakwakan orang-orang Yaman. Ternyata orang-orang Yaman yang tidak mau masuk ke dalam agama Yahudi bakar. Siapa yang dibakar? Nasrani. Nasrani ketika itu kaum muslimin. Ada yang selamat terus melaporkan kepada Raja Romawi dan mengutus Abraha. Masuk ke kisah Ashabul Fil, yakni kisah tentara gajah yang menyerang Ka'bah dan Allah hancurkan dengan burung ababil yang membawa kerikil dari neraka. Udah ada gambaran? Itu kerangka ceritanya seperti itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa kanat Tubba wa qaumuhu wa ashabu awsan ya'budunaha. Kaum Tubba itu asalnya musyrik. Dia Tuban itu pemimpinnya dan juga anak buahnya, tentara-tentaranya dan masyarakatnya. Mereka adalah para penyembah berhala. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.